Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik anak-anakku sekalian, apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar ya. Baik, dalam kegiatan pembelajaran kali ini Bapak akan memberikan penyajian materi lanjutan dari materi sebelumnya ya. Tapi sebelum itu mari kita berdoa ya. Berdoa dulu. Sebelum berdoa tolong disiapkan dulu ketua kelasnya. Oke, ketua kelasnya mana? Siapkan. Semua siap? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 2 ya. Abdul Razak ada? Aldo? Anissa Nurjana? Budi Gunawan? Ayu Pratiwi? Romi Santoso? Dipanggil Nurhel. Lailatus Solihah, M. Alfarizi. Bapak lihat absennya hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang yang izin ya. Mudah-mudahan dalam pertemuan berikutnya mereka bisa hadir ya. Jangan kebanyakan izin ya, karena itu tidak bagus juga, kecuali memang dalam keadaan darurat seperti sakit yang agak parah ya, atau mungkin ada keluarga meninggal atau apa ya. Oke, baik. Sekarangnya tentang materi sebelumnya ya. Coba materi sebelumnya tentang kerajaan Islam di Sumatera ya. Nah, coba dibuka buku LKS-nya. Sudah? Kerajaan Islam di Sumatera itu terdiri dari kerajaan apa saja yang dibahas? Jadi kerajaan yang tertua atau yang paling pertama berdiri di Sumatera itu kerajaan apa nak? Kerajaan Samudra Pasai. Ya. Kalau Demak itu di Jawa nanti kita bahas ya. Nah, siapa nama raja pertamanya kerajaan Samudra Pasai? Sultan Malik As-Saleh. Ya benar, Sultan Malik Al-Saleh. Jadi Sultan Malik Al-Saleh itu adalah raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai, ya, sekaligus pendirinya. Nah, karena letaknya sangat strategis, ya, di daerah ujung Pulau Sumatera itu ya. Jadi kerajaan Samudra Pasai itu juga sebagai tempat transit, ya, atau mungkin pelabuhan perdagangan, ya. Jadi yang dari luar-luar itu masuk untuk berdagang ke ujung Sumatera itu ya. Maka di situ berdiri kerajaan Samudra Pasai tadi. Nah, Bapak rasa kalian sudah memahami materi ini ya sebelumnya. Bisa kita lanjut untuk materi yang baru? Bisa. Nah, jadi kita lanjut ke materi yang baru
Jawa. Ya. Nah, kerajaan Islam di Jawa ini masuk Papua. Pernahkah kalian membaca sejarah tentang kerajaan Islam di Jawa? Ada yang tahu coba? Ya, coba Zidan. Kerajaan Demak yang didirikan Kerajaan Demak yang didirikan. Ya, betul. Nah, jadi sejarahnya kerajaan Demak itu kira-kira perannya seperti apa dalam penyebaran dakwah Islam kerajaan Demak itu? Ada yang tahu? Bagaimana peran kerajaan Demak dalam penyebaran agama Islam? Ada yang tahu? Sekarang Bapak tanya lagi. Ya, betul. Ya, karena kerajaan Demak itu letaknya sangat strategis, ya. Tepatnya pada masa Sunan Ampel, ya, Sunan Bonang, ya. Jadi mereka itu ibaratnya itu kalau para wali itu menjadi penasehat raja, ya. Sedangkan raja itu dia pelaksananya yang memerintahkan. Jadi putar dulu ya. Ya, coba perhatikan video berikut ini ya. Perhatikan baik-baik ya. Oke. Boleh kelompok. Apa nak? Sembarang saja, yang penting buat 4 kelompok ya. Ayo. Sekarang buat 4 kelompok. Kalau nggak 4, 3 aja cukup ya, karena juga kita banyak yang masuk ya. Coba ya, duduk di kelompoknya masing-masing ya. Kelompok kunjung. Ya, tulis di belakangnya itu, di belakang lembar itu ya, di belakang lembar kami itu silakan ditulis, dicatat, rangkum ya. Jangan lupa yang terakhir itu dibahas ya. Kalau bisa ada yang foto juga. Ya, hampir sama. Ya, nomor 2 itu permasalahannya. Nomor 1 itu penyebab. Penyebabnya apa, masalahnya apa. Jadi masalah itu lebih mendalam dari penyebab ya. Masalah perebutan antar keluarga atau apa, itu kan ada masalahnya. Kenapa mereka runtuh gitu ya, perebutan kekuasaan. Baik, silakan setiap kelompok perwakilannya maju untuk mempresentasikan tugasnya ya. Jadi mempresentasikan aja ya, sesuai dengan pertanyaan ya atau permasalahan yang ada pada LKPD-nya. Dulu ya. Silakan kelompok 1 perwakilannya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami akan menjelaskan tentang bagaimana jawaban kami tentang
tentang kerajaan Islam. Untuk yang soal yang pertama, di situ pernyataan bagaimana penyebab keruntuhan kerajaan Demak. Kalau jawaban kami, perang saudara yang terjadi dalam kerajaan itu terjadi kekosongan kekuasaan di kerajaan Demak. Setelah itu, untuk jawaban yang kedua, permasalahan apa saja yang menjadi penyebab keruntuhan kerajaan Demak? Yang pertama itu pemberontakan Adipati Hadiwijaya, yang kedua perselisihan antara anggota keluarga dalam suksesi kekuasaan, yang ketiga yaitu pemerintahan yang gagal. Selanjutnya, bagaimana Islam memandang politik dalam pemerintahan? Islam memandang politik dalam pemerintahan itu ada kaitannya. Islam bukan hanya agama ritual, melainkan agama ideologi yang memiliki tatanan yang sempurna. Oleh karena itu, Islam tidak bisa dilepaskan dari aturan yang mengatur urusan masyarakat dan negara. Sebab Islam bukan hanya agama yang mengatur ibadah secara individu saja. Oke, silakan. Kelompok berikutnya. Ayo maju. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjabarkan jawaban dari pertanyaan yang ada di lembar kerja peserta didik. Pertanyaan yang pertama, buatlah pernyataan bagaimana penyebab keruntuhan kerajaan Demak. Jawaban kami adalah kerajaan Demak runtuh karena adanya perang saudara yang saling menginginkan tahta kerajaan. Perebutan ini terjadi setelah meninggalnya Sultan Tregono yang berhak mewarisi tahta kerajaan sebenarnya adalah Pangeran Sedo Lepen, tetapi yang terbunuh di tangan Sunan Proto. Pertanyaan yang kedua, permasalahan yang terjadi ialah terjadinya perang saudara. Pemberontakan Adipati Hadiwijaya menyebabkan runtuhnya kerajaan Demak menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Pajang. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana Islam memandang politik dalam pemerintahan? Jawabannya adalah di dalam Islam politik mendapat kedudukan dan tempat yang punya bisa wajib. Aspek politik merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi keadaan di Indonesia. Dengan begitu, pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia di bidang politik berupa pengganti gelar raja menjadi sultan dan sistem pemerintahan menjadi kesultanan. Baiklah, itu saja jawaban dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjabarkan 3 pertanyaan berdasarkan LKPD ini. Pertanyaan pertama ialah permasalahan apa yang menjadi penyebab keruntuhan kerajaan Demak? Permasalahan yang menjadi runtuhnya kerajaan Demak dikarenakan perang saudara yang terjadi dalam kerajaan. Jadi banyak pihak-pihak yang ingin menguasai kerajaan Demak. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Islam memandang politik dalam pemerintahan? Salah soalnya. Pertanyaan satu, coba. Pertanyaan satu, ulang. Pertanyaan yang pertama, buatlah pernyataan bagaimana penyebab keruntuhan kerajaan Demak. Runtuhnya kerajaan Demak dikarenakan perang saudara terjadi dalam kerajaan. Jadi banyak pihak-pihak yang ingin menguasai kerajaan Demak. Pertanyaan yang kedua adalah permasalahan apa saja yang menjadi penyebab keruntuhan kerajaan Demak. Yang pertama yaitu karena wafatnya Sultan Trenggono terjadilah perebutan kekuasaan antara Sultan Prawoto dan Arya Penangsang, dan juga terjadinya pemberontakan Hadiwijaya yang memecah belah kerajaan Demak. Nomor 3, bagaimana Islam memandang politik dalam pemerintahan? Islam memandang politik dalam pemerintahan dengan mendasari Al-Quran dan Hadis. Di dalam politik tersebut, jika menyalahi aturan yang ada dalam Al-Quran, maka Islam akan menentangnya. Dan jika yang dilakukan di dalam politik itu sesuai dengan Al-Quran, maka Islam akan mendukungnya. Baik, sudah selesai. Beri tepuk tangan. Silakan dulu. Silakan dulu. Jadi setelah tadi Bapak sajikan sebuah analisis permasalahan ya tentang keruntuhan kerajaan Demak, maka sudah bisa
bisa kalian pecahkan ya, sudah kalian bisa analisa dengan baik ya. Dan Bapak beri A+ ya. Kesimpulan dari materi PBL ini ya, atau program learning ini, yaitu tentang masalah peruntuhan atau juga memandang politik itu adalah